Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwaslu Kecamatan Tumpang ingin memperkenalkan diri. Saya Yulia Ulfa. Sebelah kiri saya Sulistyo Santoso. Ahmad Romli, saya Bu. Iya. Kami bertiga pada kesempatan hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Dan pada kesempatan kali ini pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit bercerita mengenai pengawasan di dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024. Terkhususnya nanti kami akan berbagi cerita mengenai pengalaman kami di dalam melakukan pengawasan, yaitu pada tahapan masa kampanye. Untuk itu kami persilakan Bapak Sulis untuk menceritakan berbagai macam cerita yang akan nanti dituturkan. Iya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menceritakan sedikit pengalaman pada waktu pelaksanaan kampanye menjelang pemilu tahun 2024. Jadi pada awal tahapan kampanye kami sudah menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, terutama dari caleg, yang mana kita juga sangat sangat menyadari sekali bahwa semua peserta pemilu, khususnya para caleg, ingin menang, ingin lolos untuk menjadi DPR, sehingga banyak cara, banyak upaya yang dilakukan, walaupun cara dan upaya mereka itu melanggar aturan yang berlaku. Salah satunya adalah pada awal-awal tahapan kampanye itu dari caleg, nah, yang mana pada waktu itu pada awal tahapan kampanye beliaunya caleg Dapil 7 DPRD Kabupaten Malang, yaitu Bapak, mengumpulkan massa yang mana pada waktu kampanye itu harus ada surat pemberitahuan. Oh ya. Nah, ternyata beliaunya tidak mengirimkan pemberitahuan, dan pada waktu itu ada aduan dari masyarakat kepada kami Panwaslu Kecamatan Tumpang, dan kami menindaklanjuti pada waktu akan diadakan pengumpulan massa yang katanya itu hanya kadernya, ternyata juga banyak. Kami mendatangi langsung ke lokasi. Kami menyarankan, kami koordinasi dengan PKD dan teman-teman Panwas yang lainnya, serta dari Polsek juga, dan kami meluncur terlebih dahulu dengan teman PKD menuju lokasi untuk klarifikasi kepada, sehingga kami datang langsung dan menanyakan. Setelah terjadi dialog dan omong-omong dengan beliaunya, beliau menyatakan bahwa itu hanya mengumpulkan kadernya saja, calon saksi, pembekalan saksi, katanya seperti itu. Tapi kami menyampaikan bahwa apapun kegiatan di dalam tahapan kampanye ini yang sifatnya pengumpulan massa ini harus disertai dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Polsek kalau setingkat kecamatan, dan tembusan kepada Panwaslu dan PPK.
kami menyarankan seperti itu dan kami minta saat itu juga dibuatkan surat pemberitahuan. Jadi kalau memang tidak mau membuatkan, ya otomatis akan tidak kita perkenankan untuk dilanjutkan. Dan ternyata beliaunya menyetujui dan mengikuti saran dari kami. Saat itu juga dibuatkan surat pemberitahuan ditujukan kepada Polsek dan tembusan kepada Panwas Kecamatan dan BPK. Dan tak lama kemudian dari Polsek dan teman-teman dari Panwas yang lainnya juga datang, karena kita sudah clear. Tetap pengawasan kita lanjutkan untuk mengetahui apa saja yang disampaikan, apakah ada hubungannya dengan yang SARA, dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, sehingga dilakukan pengawasan sampai selesai. Dan yang selanjutnya, ya seperti itu tadi, seperti yang kami sampaikan. Saya menyambung dikit. Enggak, masih tetap tahapan kampanye. Seperti yang kami sampaikan di yang pertama tadi, ya terkait dengan caleg, itu sangat menginginkan sekali untuk lolos, untuk menang, untuk menjadi DPR, sehingga melakukan berbagai cara agar bisa menang. Walaupun awalnya itu kita sudah berupaya melakukan pencegahan dengan kita melakukan deklarasi pemilu damai, dengan kita melakukan komunikasi dengan para pengurus parpol yang ada di Kecamatan Tumpang, dengan melakukan diskusi dan sharing-sharing dengan beliaunya untuk meminimalisir permasalahan atau pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tumpang. Namun ya begitulah, tidak semua dari caleg, dari peserta pemilu itu yang mempunyai komitmen mengikuti kampanye damai, deklarasi damai, mematuhi dari deklarasi damai yang telah kita lakukan. Masih ada saja, terutama setelah dari itu ada dari. Nah, awalnya juga begitu, kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu caleg Dapil 7 juga dari DPRD Kabupaten, bahwa beliaunya melakukan kampanye tanpa surat pemberitahuan. Nah, karena dari beberapa masyarakat dan dari pengurus parpol yang melakukan laporan kepada kami, sehingga kita tidak lanjuti, karena dilakukan juga dengan didukung dengan foto juga. Nah, terus kita hubungi beliau, Bapak, salah satu caleg dari Dapil 7, nomor urutnya 7 juga. Nah, waktu itu kita inginnya sih klarifikasi saja, kita omong-omong, kita datang ke rumahnya, ternyata tidak ketemu, sehingga kita telepon. Pada waktu itu posisinya ada di Tajinan, dan kami minta saat itu juga untuk datang ke kantor Panwaslu Kecamatan Tumpang. Dan ternyata pada waktu beliau datang ke kantor kami, di situ ada Pak Camat juga, sehingga kita bisa sharing, kita bisa omong-omong, ngobrol-ngobrol, dan terutama untuk meminimalisir permasalahan atau pelanggaran yang terjadi di Tumpang. Kita juga menyarankan kepada beliau, Bapak, sebagai caleg dari untuk mematuhi aturan yang ada di dalam berkampanye, baik itu terkait dengan pemasangan banner ataupun kampanye secara pertemuan terbatas atau tatap muka. Itu diharapkan juga memberikan surat pemberitahuan kepada Polsek dan kepada tembusan kepada Panwaslu Kecamatan Tumpang. Dan setelah kita omong-omong clear, beliau menyanggupi untuk selanjutnya akan melakukan kegiatan kampanye sesuai aturan yang ada. Namun beberapa hari setelah kita
omong-omongan di kantor, kita sharing, kita ngobrol, termasuk dengan Pak Camat juga, beliaunya masih tetap melakukan kampanye tanpa ada surat pemberitahuan. Itu kita dapat laporan dari masyarakat bahwa setelah kita bertemu, kita ngumpul di kantor kecamatan, kantor Panwaslu kecamatan, beliau mengadakan kampanye di desa Tulus Besar dan desa Tumpang juga beberapa kali, terus tanpa surat pemberitahuan. Kita masih mengkaji, kita masih menelusuri untuk melakukan langkah yang selanjutnya. Tapi kira-kira tanggal 29 Desember itu beliau kampanye di Desa Ngingit, di salah satu jamaah tahlil perempuan, dan kita mendapatkan laporan langsung dari pengurus parpol juga, dan saat itu juga kita meluncur ke lokasi kampanye di situ. Ternyata sudah hampir selesai. Nah, karena kita sudah pernah sharing-sharing, kita berikan saran perbaikan, kita beri saran masukan, dan kita tidak lanjuti juga pada waktu itu, kita buatkan form A dan form B sampai selesai, karena kita pada waktu itu tidak memberikan surat undangan klarifikasi secara resmi, sehingga form B kita tidak bisa ditindaklanjuti. Tapi pada waktu kampanye di Desa Ngingit, setelah selesai, saat itu juga kita ajak langsung ke kantor Panwaslu kecamatan untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol yang selanjutnya terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Bapak. Dan sempat kami marahi juga, tapi karena beliau juga masih sanggup untuk memperbaiki kampanye yang selanjutnya, kami juga memberikan toleransi, tapi tetap kita buatkan form A, form B, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, Bapak Atma Ahmad Romli akan memberikan kesan dan pesan. Monggo dipersilahkan. Selanjutnya tentang pesan dan kesan. Jadi karena bagi saya ini adalah untuk yang pertama kalinya menjadi komisioner di tingkat kecamatan, kesannya itu yang saya rasakan adalah bagaimana kami para komisioner ini mampu memahami tentang yang disampaikan oleh atasan kami, yakni Bawaslu. Untuk apa? Untuk kami menyikapi, menyampaikan kepada BKD dan pelaporannya bagaimana mampu dilaksanakan, dikerjakan oleh staf-staf kami. Karena di dalam hal ini setiap informasi, instruksi dari Bawaslu itu perlu kita pahami bersama. Kami bertiga pahami bersama bagaimana nanti ketika kami menyampaikan ada pertanyaan-pertanyaan dari BKD maupun staf, itu kami bisa satu suara. Itu untuk pesan. Itu tentang kesan. Untuk pesannya, saya kira di Panwas itu asik bagaimana kita bisa melayani ke atas kepada pimpinan dan memberi penjelasan yang jelas kepada anggota kita, bawahan kita. Itu diperlukan diperlukan kreasi. Terima kasih. Demikian dari kami bertiga, komisioner Panwaslu Kecamatan Tumpang. Kesalahan mohon maaf, perhatian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.